Saksi Kristus. Yes. Kep 5 Kalasan. Siap, Guru. Luar biasa. Kep 5 Kalasan jumlahnya dulu 50-an gitu ya. Kemudian masih hidup sekitar ya, sudah ada beberapa yang meninggal dunia. Pak berdua kan ya beberapa Pak Sunu sama Pak Sugi. Pak Sugi. Semoga jiwanya bahagia kekal di Firdaus ya. Tempat kita itu bukan di surga loh ya, tapi di Firdaus ya, surga itu nanti Allah saja yang ada di sana. Kalau mau ke surga ya harus suci betul gitu. Oke teman-teman, kita akan bersama dengan Romo Wondo sekitar sampai pukul 5 sore. Ya, gitu. Tidak asing lagi Romo Wondo, dosen kita juga di KEP. Dan kita akan kembali menyegarkan semangat kita, semangat untuk siap diutus, gitu. Apapun. Matius 28 ayat berapa? 19 sampai 20. Suka atau tidak suka, itu amatan agung yang diberikan kepada kita untuk mewartakan Tuhan Yesus kepada siapapun, sampai kalau bisa orang-orang itu dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak perlu khawatir karena kita akan disertai oleh Tuhan Yesus sampai akhir zaman. Luar biasa. 5 menit kita sentuh tangan pundak kanan kirinya dengan katakan saya bahagia gitu. Saya Bahagia. Oke. Ya sekali. Nah, kita mendapatkan nasihat jika akan bahagia itu kita harus bisa menikmati hic et nunc, bahasa Latin. Bahasa Latin. Nasi goreng. Hic et nunc. Hic Angkringan berarti. et nunc. Ini makanya jauh kucing. Bahasa Latin. Bahasa Inggrisnya heal and no. Sekarang. Nung ya. Di sini saat ini. Jadi kita kalau mau bahagia itu harus bisa menikmati saat ini dan di sini. Sehingga teman-teman, mari kita yang sudah ada di sini nikmati saat ini dan di sini. Tidak usah mikirkan cempene sing nang omah gitu loh. Tidak usah memikirkan yang ada di rumah, serahkan kepada penyelenggaraan Tuhan. Nah, itu kita akan bahagia. Tapi kalau fisiknya ada di sini, kemudian pikirannya dari rumah, ya orang ini tidak bahagia. Ya, kekhawatiran itu pasti ada. Tetapi ada kata mutiara mengatakan bahwa hampir semua kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Betul ya? Kekhawatiran ini tidak pernah terjadi. Kita belajar dari adik-adiknya Santo Yosef. Gitu. Kok Santo Yosef? Adik-adiknya Yosef. Ketika Yakub meninggal dunia, maka adik-adiknya Yusuf, adik-adiknya Yusuf yang dulu menyiksa Yusuf itu khawatir, wah ini bapak saya sudah mati, nanti jangan-jangan Yusuf akan balas dendam. Tetapi Yusuf tidak. Yusuf justru menyenangi, menyukai, memberi makan dan lain sebagainya. Maka serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita akan baik-baik saja. Kita cek ombak dulu. Nah, cek ombak dulu. Pikiran penjenengan ada di sini atau ada di rumah. Oke. Tepuk dulu, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Nah, tidak ada kata tepuk, tadi hanya 1. Oke, ya enggak apa-apa gitu. Baik. Cepat-cepatan sebutkan huruf ketiga. Huruf ketiga. Dalam. L. Jauh. Makan. Tidur. Kalau merah
L. Kalau L. L. Berarti pikirannya ada. Oke, terima kasih dan luar biasa, kita harus bersukacita hari ini. Nanti SDK-nya ada door prize yang disiapkan oleh panitia, jumlahnya 18. Jadi nanti hampir separuh dapat. Tapi saya longok tadi yang paling jelek itu adalah jam tangan. Nah, jadi nanti beneran akan dapat door prize. Tapi surprise, saya akan memberikan satu door prize kepada yang tadi datang pertama kali. Siapa datang di Kalasan pertama kali? Pak Sulis. Oh, Pak Sulis. Oh, luar biasa. Yang masih muda sendiri datang pertama kali, Mbak Erna diambilkan door prize-nya untuk itu. Nah, gitu. Nah, maka Pak Sulis kita beri apresiasi. Ya, luar biasa datang pertama kali. Oke. Di sini Pak, dapat door prize, dikasih yang paling baik dulu. Jam tangan ya. Paling jelek dulu. Jam tangan. Oke. Sini Pak Sulis. Luar biasa Pak Sulis. Usianya sudah 98 tahun. Tapi masih semangatnya luar biasa. Dapat undangan, yang datang pertama kali Pak Sulis, yang terakhir datang adalah yang mengundang. Mbak Erna diserahkan sini. Dapat. Oke, dapat door prize Pak Sulis. Mungkin jenengan yang menyerahkan. Mbak Erna langsung. Mbak Erna. Foto, foto. Diterima Pak Sulis, ini apresiasi. Semoga sehat selalu, panjang umur gitu. Sudah Pak, jabat tangannya jangan lama-lama. Oke, kita ya luar biasa Pak Sulis, dikerjani gitu. Oke, kita sambut yang meriah untuk sesi bersama Romo Wondo dengan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan. Yang terhormat Romo Wondo, ini teman-teman dari KEP 5 Kalasan, dulu jumlahnya sekitar 50, yang bisa hadir di sini saat ini adalah 28. Setiap 6 bulan sekali kita mengadakan suatu acara, baik itu retret, rekoleksi, ziarah itu 6 bulan sekali ada pertemuan. Yang hadir ini 18, yang tadi izin tidak bisa berangkat tadi 1, 2. Oleh karena itu kami mengharapkan sesuatu sentuhan rohani untuk bekal kami. Kami percayakan kepada Romo Wondo dan waktu secukupnya saya serahkan ke Romo Wondo. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, nanti kalau capek selang-seling dan frater ya. Nah sekarang supaya masing-masing itu bermakna berharga, duduknya tidak boleh ungkur-ungkuran. Sana bisa tempati. Ya, ngeyel. makannya di bawah, rokoknya di bawah. Boleh, merokok yang kini oleh. Tak tinggalkan berarti. Yang sini rokok, yang sana bebas rokok. Aku tak tinggalkan. Tidak apa-apa, ini mau itu tidak apa, tapi belakangnya sana. Ya, jadi ora belum pelan kayak wong rapedi. Katanya sudah menjadi pewarta ya. Kancani reporter ini. Karena nanti saya akan makan. Jangan ngarep buri. Di sini kayak dulu. Yang masih double-double. Ya, sini juga bisa tempati. Lengket sare boleh. Dahar atau sare boleh. Rindu deh, Pak. Boleh. Dahar sare ya boleh. Terserah. Tenang. Rocky Pates Dewan Wilayah Kokap. Dulu tempatnya tidak seperti ini, tapi kemudian pas Covid itu bersamaan dengan pembangunan gedung kepikepan di Wates, lalu juga gereja Bonoharjo, lalu juga penataan tempat ini. Dan ini ada karena berkat. Covid itu kan jenenge golek dana dan sebagainya juga agak gampang. Tetapi entah gimana, yang jelas
banyak tangan dan juga banyak kerentek dari umat, lalu seperti ini hasilnya. Berkembang terus menerus, tadinya hanya belum ada ini apa itu jembatannya belum bagus, sekarang sudah mulai lambat laun ditata dengan bagus. Lalu umat juga kerja bakti di sini, dan ini wilayah Kokap. Wates itu sekarang ada 3 wilayah plus 1 wilayah kecil, satu di Wates sendiri, lalu di Kokap ini misalnya setiap Sabtu sore, lalu di Temon sana juga ada tempat ziarah, bareng juga bangunnya tempat ziarah Kerahiman Ilahi, patungnya juga sebesar ini, dan itu di Jalan Poros dari Purworejo itu lurus yang jalur Dendles nanti menuju Pacitan, sekarang sudah ditembus oleh Pak Jokowi dulu dengan jembatan Serandaan itu Andan Simo, nanti akan tembus jalan itu dan melewati Taman Doa dan juga kapel di Temon itu dekat bandara. Jadi paling ujung wilayah Keuskupan Agung Semarang itu ada Taman Doa di Temon. Silahkan nanti kalau suatu ketika mau penerbangan buat Indonesia nyanda, searching dulu ada tempatnya, ada di Google-nya, lalu sana bisa dilihat dan untuk berdoa kerahiman. Lalu Maria yang di Wates itu Maria Bunda Penasihat Baik. Tadi kalau penjenengan semua itu rawuh ke gereja, ada lukisan satu lukisan kerahiman di altar itu, yang satu lukisan Maria Boni Konsili, Maria Penasihat Baik. Kita para romo sedang berpikir dengan kesatuan dengan yang lain supaya tempat doa atau gereja Wates itu menjadi tempat peziarahan Maria Mater Boni Konsili. Paus kita yang baru, Paus Leo ke-14 itu devosinya itu. Jadi sebelum dia melaksanakan tugas-tugas, lalu dia datang kepada Maria Mater Boni Konsili di Genazzano di Italia, dan replikanya ada di Wates itu. Satu-satunya di Keuskupan Agung Semarang, Wates. Karena boleh nanti difoto ya. Karena kebetulan Wates itu adalah ko-katedralnya KAS. Karena ada VCAP di sana, maka menjadi gereja ko-katedral. Sama dengan Ignatius, Semarang katedral sendiri, Solo itu ada di Purwowardayan, Jogja Timur ada di Pringwulung, Jogja Barat ada di Wates. Jadi tempat ziarah orang-orang yang mengunjungi Porta Santa. Jadi tadi kalau pertama kali kawan-kawan CAP ini datang ke sana itu sudah pada tempatnya mengunjungi Porta Santa. Sudah pengakuan dosa toh? Oke, yang sudah deh. Ya, nanti bisa diteruskan. Yang mungkin sudah memasuki Porta Santa yang di ujung Keuskupan Agung Semarang. Di sini itu paroki yang agak jauh dari pusat pemerintahan Keuskupan. Batasnya paling selatan itu ada di Laut Selatan dengan Keuskupan Melbourne, Australia, karena Segoro Kidul. Lalu bagian selatan itu, barat itu ada Keuskupan Purwokerto. Bagian timur itu di wilayah Kevikepan Yogyakarta Timur, dan bagian utara itu batasnya dengan Kevikepan Kedu. Maka kalau keliling itu dari Temon naik sana itu ada jalannya, yang nanti rencananya oleh pemerintah menjadi jalan Poros Temon Borobudur. Dulu namanya Bedah Menoreh, tetapi diperluas sampai ke Temon sama jalan raya nanti. Nanti ada karaoke, ada pub, ada tempat pelacuran atau apa, nggak tahu. Seperti di Semarang itu ada kan Sunan Kuning. Moga-moga nggak terjadi itu ya. Tapi kalau nggak hati-hati itu bisa terjadi. Karena jalannya besar nanti 16 meter. Sekarang sudah beberapa dibangun, tinggal nyambung. Maka nanti Jogja itu akan dikelilingi dengan outer ring road sampai sana itu. Kalau mau tahu dari mana, saya berkontak dengan Kepala Dinas Tata Ruang dan Perhubungan Provinsi dan juga Kabupaten. Mereka menunjukkan rencana peta besar karena ada Bandara Iya dan Borobudur itu sebagai aset nasional. Dan di situ ada jalur pipa Pertamina yang menjadi objek vital nasional, maka di situ dijaga ketat oleh aparat itu, karena dibolong sidik lengone kan dindi dombe wong gitu. Orang ngono dikorupsi ya. Apalagi. Itu panorama Wates.
Jumlah umatnya sekitar 2.600. Jumlah jandanya itu lebih banyak daripada jumlah Buddha. Banyak, jandanya banyak. Buddhanya juga banyak. Tapi kalau dihitung tak pasang-pasang kayak ngono, ono sing ra itu. Mas. Termasuk aku ora dipasangke. Aku sing tukang masangke. Yang muda dong. Yang muda. Pesan yang muda. Tingkat perceraian di sini cukup lumayan. Paling tinggi itu Bantul. Katolik loh ya. Bisa. Bisa. Ya sekarang Gunung Kidul ya. Ya. 3 tahun lalu Bantul dilaporkan dari Dukcapil. Enggak tahu. Yang jelas selama ini saya menjadi VKP ini sudah hampir 100 pasang saya nikahkan secara khusus sipil. Karena ada perceraian-perceraian. Ya, nikah lagi tetapi sipil. Gereja nggak boleh kan? Tapi dapat ini Nggak boleh. boleh selamanya. Tergantung pastornya. 3 tahun. 3 tahun pun kalau memang hidupnya baik, kalau hidupnya orang genah, kabeh dipek, kabeh dituburi ya. Saka melu ra. Diajul, dihasil. Maka harus diperiksa betul, itu sangat hati-hati sekali. Maka ini bukan hal yang dibicarakan di umum, tapi satu persatu, kasus per kasus. Sehingga nanti kalau ada yang langsung menghubungi tiketnya, entah saya atau Romo Maradio. Kalau ada kasus, kalau pewarta-pewarta ini menemukan, jangan dihina, jangan diejek, maka dibantu bicarane, gitu ya. Karena Bapak Uskup kita kan punya semboyan Kuarere et Salvum Facere, mencari dan menyelamatkan. Jangan sampai orang-orang itu malah disingkang-singkang. Dadi anggota KEP aja terus ana wong sing rada elek sithik, lalu kayak Farisi nanti. Kita bukan orang-orang Farisi tetapi pewarta-pewarta. Kita belajar dari Yesus sang pewarta. Wilayah ini bagi saya, kesan saya bukan pastor di sini, tetapi seringkali diminta untuk misa di sini, adalah wilayah yang damai. Di Kulon Progo itu kan rasio gininya cukup tinggi, tingkat harapan hidupnya itu tinggi, tetapi tingkat kesejahteraan ekonomi terendah SDIY. Yang tingkat harapan hidup tertinggi. Apa ini yang mendasari ini? Saya cari-cari. Bagian orang yang miskin itu. Ya salah satunya ya, tetapi saya lalu kemudian ingat teman saya itu Romo Singgi itu pernah bercerita ketika dia mengunjungi negara Bhutan di arah Himalaya itu ya. Bhutan itu negaranya kan miskin, tetapi orang bahagia, tingkat kebahagiaan tertinggi di Himalaya sana di Bhutan. Ternyata apa? Pemahaman tentang makna hidup itu yang membuat orang bahagia. Nek makna hidupnya dia nggak paham, dia nggak akan pernah bahagia. Karena hidupnya akan dikendalikan oleh mereka atau hal-hal yang ada di luar kita. Kekayaan, prestis, karier, itu kan di luar kita sebetulnya. Itu sarana-sarana. Seringkali kalau nggak hati-hati, kalau orang nggak punya pemahaman yang benar, itu menjadi tujuan. Maka orang dengan segala cara, iya caranya aku numpuk duit oke, lupa akan kebahagiaan. Tersinggung sedikit marah untuk menunjukkan egonya. Lalu orang tidak bahagia. Bahagia ya kayak Pak pengantar tadi, Pak Felix tadi. Bagus itu. Sebenarnya bahannya itu aja rampung. Ya, memang itu yang mau saya sampaikan harus dirampung ke Pak Felix. Karena gunanya. Mak ngombe wedange udut entek. Ya kan? Sudah selesai, itu betul. Saya setuju dan mengamini. Dan persoalan surga neraka itu bukan urusan kita. Kita ngurusi surga kita sendiri atau surganya orang lain. Gue nek sing nganu dianggap ra mlebu karo diolok-olok. Kamu di kafir-kafirke ya payah malah. Seolah-olah surga itu kowe sing ngerti terus ndekmu dhewe. Terus bahwa surga itu bukan urusan kita, ya kan? Itu Gusti Allah yang punya. Tugas kita ya mengikuti apa yang menjadi sabda Tuhan. Jelas ya Bapak Ibu nggih? Nah, itu pengantar saya. Yang rawuh di sini itu ada frater yang sedang
tinggal di Pasturan Wates. Jadi romo-romo, frater itu satu komunitas. Nanti suatu ketika nanti para frater juga akan jadi teman kita. Maka mau datang, mau tidur di pasturan, mau makan silahkan. Saya menyampaikan pada romo-romo di seluruh wilayah kepikipan ini, ono tamu romo, frater, ambok biyen ono sak senenge. Nikmatilah ini rumah Anda. Sesuk aku pindah, wayai aku pindah, wayai aku mati. Mereka itu meneruskan. Mulai kenal, gitu ya frater ya. Jadi tidak usah ragu-ragu, ono ndok loro atau pangan kabeh, pengen kabeh. Jadi tidak usah minggrang-minggring. Jadi Anda sudah dipersiapkan sejak sekarang untuk menjadi pewarta nantinya. Sekarang dalam persiapan studi. Saya bersikap begitu para frater. Aku tidak tak sangoni ya. Soalan gue. Tenan frater itu kowe teko nang Wates kono ayo. Ini moro rene. Jakjano madang ngene. Ini rumah Anda. Umat juga begitu. Umat di Paroki Wates silahkan masuk pastoral, jangan takut ini disembah-sembah gedung kok sembah-sembah. Masuk saja mau ada buah makanan itu panganan ngono. Aku mangane ya sithik. Sego pirang-pirang sok ora kepangan. Mangane ora ndak banyak. Gur mangane gampang. Mbak silahkan mau istirahat juga silahkan, mau minum ada kopi-kopi itu banyak. Jadi ini bagian dari kita, rumah kita. Sehingga tidak ada yang namanya cetil-cetilan, bek-bekan ini ndek-ndekmu ndak. Nyatanya sampai hari ini ya ngene iki aku. Ora ana sing diklumpukke, ora ana sing ditumpuk. Ya biasa, mangkuleki ya ora ono. Saiki aku di SK pindah, sesuk-esuk aku selumo. Klambi ya tinggal. Duwene mung klambi. Sing ngeki wong-wong niku ya. Bisa buntelan kae PN ngono. Tinggal rumah aku cukup nganggo kaos bal-balan harus training ini guys. Lepas mobil ya PN, motor ya PN kalau bisa. Kita sering mau Vespa ya tumbaknya dindi. Jadi ini ayam ya. Pewarta itu mestinya ayam gitu, nggak usah aneh-aneh. Di sini rawuh juga selain frater Mbak Dela itu sekretaris Dewan Paroki. Gitu ya kalau kayak sekretaris Dewan Paroki Kak Wates, sekjennya itu. Ya? Itu malah belum nikah dia. Pak Joko. Ini anaknya jenengan apa-apa. Nek rencang kula ro. Lah nek sing ganteng. Anak ganteng kecodotnya aja. Baiklah. Jenengan dadi tukang lambai. Ayu-ayu tuh kowe ngandut wis aja sing apik. Kok kepinget terusan. Oke, lalu di situ ada Mbak Rini, Bu Rini, itu ketua wilayah Kokap. Oh. Nah, Mbak Erna itu teman saya Mudika, Mbak Rini itu yang kemarin saya beri nomornya supaya kontak. Oh iya. Masa umuran paling gue? Dodi. Udah Dodi. 50 tahun. 5. Oh, Nah, selisih bodoh. 4 tahun. Waduh. Ya, seumuran ya. Gak usah takut dengan saya menunggu wae. Tidak ada bahan yang tarik-tarik, nggak ada. Nggak ada wedi karo misal rondo piye